Setelah aku lihat lebih detail, ternyata di pemakaman itu terlihat ada sebuah papan nama, sepertinya itu adalah nama-nama keluarga yang ditinggalkan. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Zerum TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini aku pengen bahas lagi nih Hometown Cha-Cha-Cha. Aku kan dari kemarin udah lama nih nggak bahas drama ini. Nah sekarang aku pengen bahas tentang teori atau prediksi untuk episode selanjutnya. Tapi kali ini aku pengen fokus bahas tentang Hong Do-sik, yaitu tentang traumanya dia. Banyak sih yang menduga-duga kalau dia itu duda. Ada juga yang bilang kalau dia itu trauma dengan orang tuanya. Kita langsung aja yuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe, check it out. Di akhir episode 9 kemarin ditutup dengan epilog trauma masa lalu dari Hong Do-sik. Dan disitu juga terlihat dia berjalan di pemakaman. Dari sini sih sebenarnya mulai terlihat ya alasan kenapa dia menyimpan perasaannya kepada seseorang. Kemudian juga kenapa dia lebih memilih bekerja serabutan. Dan juga dia selalu berbicara informal kepada siapapun. Mungkin trauma inilah yang menjadi dasar alasan kenapa dia memilih hidup seperti ini. Dari video epilog semalam, kita bisa tahu bahwa rasa ketakutan Hong Do-sik itu yaitu takut kalau orang-orang yang dicintainya atau orang yang berada di dekatnya itu menghilang atau meninggal. Contohnya seperti kakek dan orang tuanya. Bahkan pada saat di pemakaman kakeknya pun dia disebut orang pembawa kematian oleh tetangga-tetangganya atau orang-orang yang datang ke pemakaman tersebut. Terlihat juga di video epilog, di situ Hong Do-sik yang sudah dewasa mendatangi sebuah pemakaman. Seperti yang kita tahu sebelumnya, Hong Do-sik melihat sebuah foto di mana ada seorang perempuan dan seorang anak kecil. Di foto tersebut juga di sebelahnya ada seorang laki-laki tapi tidak diperlihatkan wajahnya. Awalnya aku berpikir kalau itu adalah foto masa kecilnya Hong Do-sik, tetapi banyak fans yang mengira-ngira kalau itu adalah foto istri dan anaknya. Jadi Hong Do-sik itu adalah duda. Setelah aku melihat video epilog semalam, nah sepertinya ada petunjuk nih tentang siapa sih sebenarnya wanita dan anak kecil tersebut. Jadi sepertinya pemakaman yang Hong Do-sik datangi itu adalah pemakaman sahabatnya. Entah itu sahabat ketika dia kuliah ataukah itu sahabat ketika dia melaksanakan wajib militer. Jadi sepertinya ini ada hubungannya dengan mimpi Hong Do-sik yang terlihat ada tangan berdarah. Mungkin saja pada saat itu terjadi kecelakaan terhadap temannya, tetapi Hong Do-sik tidak sempat menolongnya. Pada akhirnya temannya pun tewas dan di sini Hong Do-sik merasa bersalah terhadap istri dan anaknya. Sepertinya Hong Do-sik ini sudah menganggap sahabatnya ini seperti saudara karena seperti yang kita tahu dia kan udah gak punya saudara lagi. Hal ini meninggalkan trauma atau rasa bersalah yang sangat dalam karena terlihat pada saat pemakaman dia itu seperti depresi dan sedih banget gitu. Setelah aku lihat lebih detail, ternyata di pemakaman itu terlihat ada sebuah papan nama, sepertinya itu adalah nama-nama keluarga yang ditinggalkan. Dan setelah aku translate, sepertinya itu adalah nama istri dan anaknya. Nama istrinya adalah Kang Son-ah dan nama anaknya adalah Park Harang. Nah dari situ terlihat kan kalau misalnya namanya itu beda dengan Hong Do-sik. Jadi kemungkinan sahabatnya ini memiliki nama marga Park karena sama dengan anaknya. Dan di situ juga terlihat sedikit foto dari mendiang sahabatnya tersebut. Nah dari sinilah sudah terungkap ya kalau Hong Do-sik itu bukan duda. Trauma ini menjadi alasan kenapa dia selalu menggunakan bahasa informal kepada orang-orang yang baru dia kenal. Jadi tujuannya untuk membatasi agar orang-orang tersebut tidak terlalu dekat dengan dia. Karena menurut dia setiap orang yang dekat dengannya itu akan pergi meninggalkannya. Dari sini aku mulai berpikiran kalau menghilangnya Hong Do-sik selama 5 tahun itu ada hubungannya dengan trauma dan rasa bersalahnya dia. Sepertinya ini adalah alasan kenapa Hong Do-sik tidak mau keluar dari desa Gongjin. Jadi mungkin dia merasa bersalah kepada anak istrinya, jadi tidak mampu untuk menghadapi mereka karena traumanya. Di preview episode 10 terlihat Hae-jin yang mulai akan mengakui perasaannya kepada Hong Do-sik. Ketika dia menyusul sahabatnya ke Seoul, dia mendapat masukan dari sahabatnya kalau Hae-jin itu harus mengakui perasaannya kepada Hong Do-sik. Nah dari situ dia cepat-cepat kembali ke desa Gongjin dan menyatakan perasaannya kepada Hong Do-sik. Sepertinya di sini Hong Do-sik yang masih memiliki trauma akan menolak perasaan Hae-jin. Ya walaupun kita juga tahu kan sepertinya Hong Do-sik juga suka sama dia.
Nah, sepertinya disinilah nih yang bakalan seru. Karena seperti yang kita tahu, mereka berdua ini kan sama-sama suka, tetapi sama-sama menyimpan perasaannya. Nah, dari sinilah sepertinya Hejin lah yang akan menghilangkan traumanya Dusik. Wah, jadi nggak sabar ya pengen cepet nonton episode-episode selanjutnya. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Zirum TV. Krom 감사합니다.